Xiaoyan tak menyangka Han Feng masih hidup. Han Feng mengatakan bahwa hal ini berkat Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan, dirinya merasa akan sangat sulit mencapai kekuatan seperti ini. Yingsan menghilangkan tubuh salinannya. Sukhian yang menjaga tubuh salinannya pun segera pergi menyusul Xiaoyan. Kali ini Han Feng berencana ingin menarik keluar jiwa Xiaoyan agar Xiaoyan merasakan apa yang dinamakan hidup menderita. Ia menanyakan kenapa tidak ada aura Abah Yao lagi di tubuh Xiaoyan. Oh, dirinya lupa Pak Tua itu sudah jatuh ke tangan aula jiwa. Di sini Han Feng berusaha memprovokasi Xiaoyan terus-menerus mengungkit tentang Abah Yao Lo. Mendengar perkataan Han Feng yang tak enak didengar, Xiaoyan pun murka. Jika dirinya tak membunuh pengkhianat seperti Han Feng, dirinya bersumpah untuk tidak lagi menjadi manusia. Xian pun ingin ikut serta dalam pertarungan kali ini. Han Feng mengakui jika Xiaoyan memang hebat, namun ingin membunuh dirinya itu tergantung apakah berhak melakukan itu. Sukhian sudah sampai di tempat itu. Ia menjawab pertanyaan Han Feng. Semua mata pun kini tertuju pada kedatangan Sukhian. Sukhian tak menyangka Han Feng tidak hanya tidak mati, bahkan menerobos ranah Douzong, namun bisa membunuh Han Feng satu kali. Tentu saja bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Ia mengingatkan Han Feng untuk tidak berlagak hebat seperti ini. Sukhian memberitahu Xiaoyan bahwa tubuh salinan dari Pak Tua Yingsan telah menghilang. Dirinya bergegas datang ke sini dengan mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Sepertinya pertengkaran mereka semua dimanfaatkan oleh Yingsan. Dirinya kini punya kekuatan untuk segera kabur. Namun Xiao Yixian tak akan membiarkan itu terjadi. Selain itu, Sukhian, Han Feng, dan Mo Tianxing juga turut serta menghentikan Yingsan. Han Feng pun mengakui kehebatan dari Pak Tua Yingsan sebagai master veteran di wilayah sudut hitam. Sayangnya, takutnya hari ini Pak Tua Yingsan tak akan dapat melarikan diri. Pak Tua Yingsan pun berpikir demikian. Empat Douzong ini benar-benar sulit diatasi. Melihat situasinya tak memungkinkan untuk dirinya kabur, Yingsan melemparkan wadah cairan bodi itu ke atas. Han Feng berpikir jika itu hanyalah tipuan dari Yingsan. Memang benar, bisa saja Yingsan membuang wadahnya, namun isinya masih ada pada diri Yingsan. Wadah itu pun diambil oleh Xian. Xian segera mendekati Xiaoyan. Tak disangka wadah tersebut benar-benar masih ada cairan bodi. Untuk memastikannya, Xiaoyan mencoba memeriksanya, dan hasilnya itu memang benar-benar adalah cairan bodi asli. Han Feng tak menyangka Yingsan benar-benar melemparkan cairan bodi asli. Mo Tianxing pun tak percaya, menduga jika Yingsan telah menghapus tanda yang ia berikan pada cairan bodi. Hal itu memang benar, Yingsan melakukannya ketika dirinya tahu bahwa ada sesuatu di cairan bodi. Jadi dirinya tak mungkin mengambil cairan bodi namun tidak menghapus tanda tersebut. Karena benda tersebut sudah tidak ada di tangan Yingsan, Yingsan pun segera pergi dan dirinya pasti akan selalu mengingat dendam ini. Setelah kepergian Yingsan, Han Feng menyerang Xiaoyan. Untungnya Xiaoyan berhasil menghindarinya. Sukhian dan Xiao Yixian membantu Xiaoyan untuk menangani Han Feng. Saat ini Mo Tianxing belum menunjukkan pergerakan. Xiaoyan mengatakan jika ketua Mo diam dan hanya menonton, dirinya pasti akan memberikan pil penerobos ancestor setelah ini.
Sayangnya Han Feng selalu saja mempengaruhi Mo Tianxing agar tak mudah percaya dan masuk jebakan Xiaoyan. Berdasarkan dua kemampuan Du Zong, maksudnya Su Qian dan Xiao Yixian. Jika Xiaoyan tak memberikan pil penerobos ancestor, takutnya ketua Mo takkan bisa melakukan apa-apa. Untuk meyakinkan Mo Tianxing, Xiaoyan bersedia menyerahkan pil penerobos ancestor sekarang juga. Han Feng membisikkan sesuatu kepada ketua Mo. Hal itu membuat ketua Mo terkejut dan mengkonfirmasi kebenarannya. Untuk lebih meyakinkan ketua Mo, jika dirinya tidak menepati janji, ketua Mo bisa langsung membuat perhitungan di lembah Moyan. Karena itu ketua Mo percaya kepada Han Feng dan akan membantunya melawan Xiaoyan. Ia berharap Han Feng tak mempermainkan dirinya. Karena ketua Mo bersedia percaya kepada pengkhianat gurunya, dirinya juga tak bisa mengatakan apapun. Menurut ketua Mo, syarat seperti itu layak bagi dirinya untuk mengambil resiko. Pertarungan pun kembali dimulai. Xiao Yixian menghadapi ketua Mo Tianxing. Han Feng dihadapi oleh tetua agung Su Qian. Su Qian tak menyangka Kaisar Pil yang mendominasi di wilayah sudut hitam kini menjadi terpuruk seperti ini. Xian berencana menghadapi Hisan dan juga Moya. Meski Xiaoyan nampak ingin melarang, namun dirinya dikejutkan dengan serangan Fang Yan dan dua tetua lainnya. Mereka menyusun formasi. Fang Yan telah lama mendengar reputasi ketua sekte Xiao di wilayah sudut hitam. Hari ini dirinya ingin mengujinya bersama dua tetua lainnya. Xiaoyan berusaha lari dan menjauh, namun api yang dikendalikan oleh orang lembah Moyan masih bisa mengejarnya. Xiaoyan menggunakan pedangnya untuk menghentikan serangan tersebut. Xiaoyan diserang dari belakang, untungnya ia dengan cepat memblokir serangan itu dengan pedang berat miliknya. Xiaoyan meminta orang-orang lembah Moyan untuk menunjukkan kemampuannya. Fang Yan mendengar ketua sekte Xiao mengendalikan api surgawi. Dirinya ingin membandingkan kehebatan antara api transformasi lembah Moyan dengan api milik Xiaoyan. Fang Yan meminta tetua kedua dan tetua ketiga mendekat dan dengan segera menggunakan teknik bara api. Kekuatannya memang mendekati api surgawi namun tidak melampauinya. Xiaoyan mengingatkan mereka jika menggunakan teknik ini sepertinya akan melukai diri sendiri sebelum melukai orang lain. Menggunakan teknik bara api ini memang memiliki resiko melukai tubuh, namun selama dirinya bisa merebut cairan bodi, bagi Fang Yan semua ini layak. Xiaoyan memberitahu teknik yang digunakan oleh lembah Moyan memang unik namun takkan mampu mengalahkan api surgawi. Melawan 3 orang sendirian memang memerlukan energi lebih, namun karena ingin bersaing dengan api tentu dirinya sangat percaya diri. Xian dikejar oleh Moya dan Hisan, namun Xian berhasil memukul Moya. Setelah itu Xian mendapat tendangan kuat dari Hisan yang membuat dirinya mundur ke belakang. Xian melihat ke arah di mana Xiaoyan bertarung. Ia menebak jika pertarungan di sana sudah hampir berakhir, dan ia pun kembali melanjutkan pertarungannya dengan Moya dan juga Hisan. Fang Yan dan 2 tetua lainnya membentuk api menjadi seekor burung dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan membuat apinya menjadi menyerupai jaring yang menghentikan burung tersebut. Menurut Xiaoyan, api ini memang menarik namun masih terlalu lemah. Yang tak disangka, burung besar itu berubah menjadi burung kecil yang bisa lolos dari jaring yang dibuat oleh api surgawi miliknya.
Melihat api transformasi ini dapat memisahkan diri, Xiaoyan berandai-andai jika api ini ia murnikan akankah bisa membuat teknik pembakaran berevolusi. Fang Yan mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Xiaoyan membentuk apinya menjadi tameng untuk menahan serangan api milik Fang Yan. Melihat serangannya dapat ditahan, Fang Yan segera menarik kembali api itu dan kembali menyerang Xiaoyan dengan menggunakan teknik ponik api langit. Api tersebut berbentuk menyerupai burung ponik. Xiaoyan menduga ponik api ini memadatkan semua api transformasi di tubuh mereka. Karena itu dirinya akan menerima serangan ini tanpa sungkan. Fang Yan berpikir jika tekniknya ini sebanding dengan api surgawi milik Xiaoyan, dirinya akan membiarkan Xiaoyan melihat betapa kuatnya teknik ponik api langit miliknya. Ponik itu menggunakan serangan peluru cendol ke arah Xiaoyan, namun dengan mudah tanpa kesulitan Xiaoyan dapat menahannya. Melihat itu, Fang Yan dan dua tetua lainnya terkejut dan segera melakukan pengorbanan api untuk memperkuat ponik api miliknya. Xiaoyan tak menyangka jika teknik bara api lembah Moyan bisa memperkuat api transformasi hingga titik seperti ini. Xiaoyan membentuk api miliknya menyerupai seutas tali dan membuat ponik api tersebut berhenti. Salah satu tetua meminta Fang Yan untuk menarik kembali ponik api karena ia melihat api surgawi milik Xiaoyan terlalu mengerikan, bahkan membuat ponik api mereka tak bisa bertahan. Fang Yan pun dengan segera menarik kembali ponik api. Namun belum sempat menariknya, Xiaoyan berusaha mengambil api tersebut dan membuat ponik api gagal ditarik oleh Fang Yan. Xiaoyan pun berterima kasih atas pemberian mereka. Xiaoyan berkata diberikan hadiah sebagus ini rasanya tidak sopan jika tidak ia terima. Orang-orang lembah Moyan pun terluka. Untuk menutupi itu dan agar bisa pergi, Fang Yan memuji kehebatan api surgawi milik ketua sekte Xiao, Xiaoyan. Dan ia mengakui jika mereka bertiga terlalu sombong. Fang Yan mengatakan bahwa tak ada gunanya jika Xiaoyan mengambil api transformasi. Dan ia melakukan penawaran jika Xiaoyan mengembalikan api itu kepada mereka, mereka berjanji akan segera pergi dan tidak akan merebut cairan bodi lagi. Bagi Xiaoyan berdasarkan situasi Fang Yan saat ini, mereka pergi atau tidak itu tidaklah penting. Xiaoyan pun menunjukkan dirinya menelan bara api itu secara langsung. Fang Yan terkejut dan menganggap jika Xiaoyan telah gila. Fang Yan memerintah tetua kedua dan tetua ketiga untuk membunuh Xiaoyan. Mereka pun menurut, namun Fang Yan malah melarikan diri. Kedua tetua itu pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Fang Yan berencana akan membalaskan dendam kedua tetua itu setelah dirinya melapor pada ketua. Dirinya ingin Xiaoyan membayarnya dengan nyawanya, bahkan dirinya juga ingin sekte Xiao dilanda bencana. Fang Yan dikejutkan dengan Xiaoyan yang telah muncul di depannya. Xiaoyan pun mengakhiri hidup Fang Yan dengan sekali serangan. Xiaoyan melakukan hal itu karena dirinya tak ingin Fang Yan kembali dan bekerja sama dengan rekannya. Karena jika hal itu terjadi, takutnya dirinya butuh mengerahkan tenaga lebih. Xiaoyan mengambil sebuah gulungan dari Fang Yan. Kelihatannya ini gulungan bara api yang ditunjukkan oleh Fang Yan di pelelangan.